Silakan. Amin ya rabbal alamin. Oke, kakak akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Nanti silakan ya. Ketika namanya disebut bisa bilang hadir. Adam, Dinda, Airin, mana Airin? Oke. Alifia, Arumi, hadir. Ini, Aurel, hadir. Asal, hadir. Azza, hadir. Azza, hadir. Oh, izin, hadir. Oke, Ganis, Genova, Bravo, hadir. Evans, Sakola, Neta, Azza, Kia, Madina, Rifat, mana Rifat? Berapa? Tegar, Tania, Moreno, Nadia, Rafa, Nandika, Tata, Una, Cikola, Gara. Alhamdulillah hari ini yang isi cuma 2. Oke, ada yang tahu nggak hari ini kita belajar apa? Lempeng tektonik. Betul. Jadi hari ini kita akan belajar lempeng tektonik. Lalu untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian akan menjelaskan teori lempeng tektonik. Yang kedua, kalian akan menganalisis tipe pergerakan lempeng tektonik. Dan yang ketiga, kalian akan menjelaskan prinsip arus konveksi pada lapisan bumi. Nah, sebelum itu, saya mengajak kalian untuk mengingat-ingat kembali. Kemarin pada hari Senin kita belajar apa? Struktur bumi. Oke. Kira-kira masih ada yang ingat nggak apa itu lapisan litosfer? Dari dua sini ada yang tahu? Lapisan litosfer itu apa? Lapisan minyak abu. Oke. Tembak. Dari yang ini ada yang tahu lapisan litosfer apa? Lapisan terluar. Kalau dari sini ada yang tahu? Ya, benar. Ya, betul, lapisan batuan. Semua yang disebutkan sama teman-teman kalian itu benar. Jadi, lapisan litosfer ini itu terdiri dari 2 kata. Litos yang artinya batuan. Litos yang artinya batuan. Dan sapphire yang artinya lapisan. Jadi litosfer adalah lapisan batuan. Nah, lapisan litosfer ini itu sering disebut dengan istilah lempeng tektonik atau yang akan kita bahas pada hari ini. Lalu pada kelas 7 kalian sudah membahas mengenai materi suhu, kalor, dan pemakaian. Dari sini ada yang masih enggak? Apa itu prinsip arus konveksi? Dari sini macam-macam. Dari sini ada? Ya, betul. Dari sini ada yang mau jawab? Aku mau jawab? Enggak. Karena ya banyak ada gitu. Bentar. Ya, semua yang diucapkan oleh teman-teman kalian itu benar. Nah, di sini prinsipnya itu, ini gambarnya apa? Ada yang tahu? Air. Nah, di sini kan ada apinya ya? Lalu di sini tuh ada 2 bagian air. Yang ini itu yang warnanya merah, dan yang ini itu warnanya biru. Nah, yang warnanya merah ini itu dekat dengan api. Nah, karena dekat dengan api, dia itu punya kerapatan yang sedikit sehingga dia itu mudah untuk ke atas. Kalau misal benda itu, misal ya bendanya awalnya gini, ini belum dipanaskan, bendanya itu menjadi satu
Jadi yang awalnya, misal ini belum nyala ya, molekulnya itu seperti ini, airnya. Tapi ketika dipanaskan, dia pecah lalu ke atas. Kalau di atas dingin dan tidak terkena api, takut lagi terus turun. Nah, terus seperti itu sehingga membentuk arus. Nah, itulah yang dinamakan dengan arus konversi. Dan sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ada. Oke. Ini ada gambar. Ada yang tahu ini gambar apa? Peta, lempeng. Ya, betul. Nah, kira-kira dari peta lempeng tektonik ini di mana Indonesia? Di situ. Mana? Ada Australia. Ya. Indonesia ada di sini. Nah, berapa bisa disimpan dulu AB-nya? Kita baca dulu ya. Iya. Oke, Indonesia dari sini. Kira-kira menurut kalian Indonesia ini melewati lempeng apa saja? Dari mana sini ada yang tahu? Namanya. Dari sini. Kalian dulu. Asia. Pasifik. Ya betul. Jadi Indonesia itu melewati 3 lempeng. Seperti yang disebutkan sama Rania tadi, benar. Ada Eurasia. Eurasia itu yang ini, yang besar ini. Nah ini dia itu melewati 4 pulau besar. Ada Sumatera, terus Kalimantan, Sulawesi, sama Jawa. Itu yang dilewati oleh Eurasia. Yang kedua ada Indo-Australia. Indo-Australia itu dilewati oleh Papua sama NTT. Lalu yang ketiga itu ada Pasifik di sini Pasifik. Nah Pasifik ini cuma bagian Papua yang utara, Papua Utara aja. Lalu ternyata selain ketiga yang disebutkan Ania itu ada satu lempeng yang tidak aktif atau lempeng Filipina. Jadi Indonesia itu melewati 4 lempeng, 3 lempeng yang aktif, 1 lempeng yang tidak aktif. Tadi yang aktif apa saja? Eurasia. Pasifik. Kalau yang tidak aktif? Filipina. Oke. Nah selanjutnya kakak akan menyediakan video. Silakan untuk diperhatikan ya. Kita melihat videonya. Setelah kalian mengamati video, kita akan membuka dan hipotesis seperti kemarin. Pergerakan yang terjadi beberapa hari lalu di Desa Kemanasari, Kecamatan Banjarwangi, Garut, Jawa Barat ini menyebabkan retakan sepanjang 100 meter dengan lebar atau belahan tanah sekitar 1 meter dan kedalaman sekitar 15 cm. Akibatnya satu rumah warga di Ilham alami rusak berat dan 3 rumah warga yang terdampak dengan keselamatan penghuninya. Dari 4 rumah itu terdapat 13 anggota keluarga yang dievakuasi dan memilih tinggal di rumah saudara atau tetangganya yang lokasinya lebih aman untuk menghindari dampak dari bencana pergerakan tanah tersebut. Salah warga mengaku ia mendengar suara dari luar dan samping rumah. Setelah dilihat ternyata tanah di sekitar rumahnya terjadi pergerakan yang menyebabkan rumah rusak. Awalnya ini kan ada suara terbaru kayak ini. Terus yang sekarang duduk di sini di kursi ada suara telepon di sana gitu. Iya. Sementara itu ya kami rumahnya rusak dalam hal polisi pergerakan tanah makin hari terus meluas hingga ia bersama tetangganya memilih kosongan rumah dan membongkar material bangunan yang masih bisa dimanfaatkan.
Oke, dari video tadi kira-kira ada yang mau mengusulkan pertanyaan nggak? Coba, dari sini dulu ya, kan tadi dari sini? Ya. Berapa? Dari sini. Ada yang mau? Ada kan? Dari sini yang kayak apa? Oke, betul. Kakak sempurnakan lagi ya. Benar. Untuk rumusan masalahnya, ingat rumusan masalah itu pernyataan atau pertanyaan? Pertanyaan. Berarti kita coba awali ya. Apakah mungkin di masa depan ini ya Indonesia, pulau-pulau di Indonesia akan menyatu. Nah, ini kan dalam bentuk pertanyaan. Kalau hipotesis itu apa kemarin? Pernyataan. Ada yang mau mengusulkan untuk hak nolnya apa? Dari sini? Hak nolnya? Hak nol itu yang tidaknya. Berarti itu apa? Kurang tahu? Dari sini? Berarti kalau mungkin hak satu berarti mungkin di masa depan bla 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 nanti belajar. Kalau hak nol tidak mungkin. Depan bla bla bla. Oke, ini sudah sesuai dengan namanya masing-masing. Setelah ini kakak akan membagi LKD bahkan untuk tolong dibuatkan berapa? Sudah dapat semua? Jawabannya mana? Silakan diamati LKPD-nya. Nomor 1, nomor 1, nomor 2, 1, 1, nomor 2, 2. Di halaman pertama, silakan kalian isi identitas kelompok kalian, mulai dari kelas, kelompok, sama nama anggota. Setelah itu, di halaman selanjutnya ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, langkah kerja, dan ringkasan materi. Silakan kalian baca. Kalau semisal ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Lalu di halaman selanjutnya ada kegiatan 1, bisa dibuka semuanya. Pada halaman 2, pada kegiatan 1 kita sudah mengamati fenomenanya tadi kan, juga sudah membuat rumusan masalah dan hipotesis. Silakan kalian tuliskan kembali tadi, kalau bisa menggunakan bahasa kalian, tapi kalau bisa sama juga tidak apa-apa. Setelah itu di kegiatan 2 itu terdapat 3 barcode, bisa kalian scan ya. Isinya seperti ini. Untuk yang visual, kakak sediakan PPT, bisa dibaca
bisa dicoba-coba. Kalian buka sesuai gaya belajar kalian masing-masing, atau mungkin mau dibuka semua juga. Iya. Oke. Lalu di halaman terakhir bisa dibuka semuanya. Pada kegiatan 3, silakan kalian kerjakan secara berkelompok, bisa dibagi ya supaya cepat. Ada nomor 1 sampai 4, lalu yang terakhir kesimpulannya silakan kalian jawab dari rumusan masalah. Misal, menurut kelompok kami tidak mungkin di masa depan pulau-pulau di Indonesia dapat menyatu. Alasannya karena, kalau bisa alasannya karena harus ada alasan. Paham dari sini? Ada yang mau ditanyakan atau bisa lanjut? Oke. Habis itu presentasi. Habis itu presentasi. Presentasinya satu kelompok. Karena minggu kemarin kelompok 6 sudah ya. Jadi hari ini selain kelompok 6. Oke, bisa dikerjakan. Waktu mengerjakannya 20 menit. Silakan mengerjakan.
Berdasarkan bacaan ayat 1 jelaskan hubungan antara prinsip asumsi pada barisan bunyi dalam fenomena tersebut harus terdeteksi di mana menyebabkan pergerakan yang tektonik dan kemudian menimbulkan berbagai fenomena pergerakan bumi. Kan kalau misalnya mainnya berjauhan, nah itu kan berarti ada celahnya. Nah itu celahnya itu jadi celahnya itu sebenarnya itu bisa kalau misal di lautan dia nanti akan membangun. Jadi nanti akan ada timbukan baru. Kalau misal di daratan itu dia akan untuk gunungan. Nanti ada contohnya nanti. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Dari nomor 1 menjawab kalau bisa terjadi adanya itu jawab saja. Hipotesis kan hipotesis.
Karena ada pergerakan. Jadi adik, lempeng itu selalu bergerak. Sehingga yang awalnya Pangea, yang awalnya satu daratan aja, itu bisa terpisah-pisah sampai saat ini. Karena dia terus mengalami pergerakan walaupun sedikit. Kira-kira dari hipotesis tadi itu bisa atau enggak? Bisa menyatu, Indonesia itu bisa menyatu atau tidak? Bisa. Karena mungkin beberapa puluh tahun yang lalu, 20 tahun yang akan datang bisa sebenarnya Kalimantan itu sama Jawa itu semakin dekat. Iya, faktanya itu. Jadi kemungkinan itu bisa nanti bisa dicari-cari. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan pertanyaan? Oke, bisa ditutup. Oke, habis ini kita akan mengadakan game. Silakan satu kelompok mengajukan satu orang untuk partisipasi. Satu aja. Ayo satu aja. Kita akan bermain peran. Silakan dari kelompok satu maju satu. Nah, di belakang kalian itu ada gambar apa? Lempeng. Yang pertama ini apa? Lempeng apa? Itu apa? Kalau mendekat, divergen. Kalau yang menjauh, divergen. Kalau bersinggungan, transform. Oke, kalian akan bermain peran menjadi lempeng. Oke, silakan baris. Ini baris, baris. Sudah? Ingat ya kata kuncinya kalau divergen tadi apa? Mendekat. Berarti kalian mendekat. Ayo mendekat. Kalau konvergen, kata kuncinya apa? Menjauh. Kalau transform, berarti maju mundur. Paham? Oke. Gitu ya, Kak? Paham? Ikuti instruksi kakak ya. Konvergen. Divergen. Semakin divergen. Konvergen. Transform. Divergen. Konvergen. Jangan ngomong dong. Konvergen. Divergen. Transform. Divergen. Oke, sudah paham dari sini? Berarti, jawaban jangan dulu. Oke, berarti tadi dapat disimpulkan kalau divergen tadi apa? Saling mendekat. Kalau konvergen, jauh. Kalau transform, bersinggungan. Dia bersinggungan. Nah, kalau dari fenomena tadi termasuk yang apa? Yang pergerakan tanah tadi, pergerakan tanah. Kan? Karena dia bersinggungan sehingga membentuk adanya gempa bumi. Oke, tepuk tangan untuk yang bermaju.
Ramadan? Yang jauh. Oke. Terus kenapa kok bumi itu bisa lempeng itu bisa bergerak? Karena adanya arus konveksi. Oke, terima kasih Bunda. Nah, oke, kakak mau evaluasi dan refleksi pembelajaran pada kali ini. Kira-kira pada pembelajaran kali ini yang paling kalian suka itu yang mana? Bagian mana? Itu yang maju. Oke. Kalau yang paling sulit hari ini apa? diskusi sama Nah, mungkin di pertemuan selanjutnya kalau misal udah waktunya IPA bisa langsung ke kelas supaya waktu mengerjakannya kalian jauh lebih banyak. Nah, untuk tidak lanjut pembelajarannya, di pertemuan berikutnya kita akan bahas mengenai materi gempa bumi. Jadi bisa dibaca-baca dulu materinya. Malamnya nanti kita kirim materinya. Lalu untuk tugasnya bisa dicatat tugas ketiga mandiri. Buatlah tabel perbedaan tipe pergerakan lempeng. Isinya pengertian, akibat dan contoh ada di PPT. Oke, dari sini ada yang mau tanyakan? Sudah jelas? Tabel 1, tabel 2, 1, 2. Oke. Sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dipersilakan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.